Indonesia dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, tak hanya dikenal akan keindahan pantainya, hutan lebatnya, dan gunung berapinya yang megah. Indonesia juga memiliki sejumlah danau menakjubkan yang tersebar di berbagai pulau. Danau adalah cekungan yang terjadi karena peristiwa alam yang menampung dan menyimpan air hujan, mata air, rembesan, dan atau air sungai. Terbentuknya danau melalui berbagai proses geologis dan geomorfologis. Proses terbentuknya danau bisa dipengaruhi oleh erosi, aktivitas tektonik, atau bahkan aktivitas vulkanik. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan keindahan alam memiliki beragam danau yang menakjubkan. Keberadaan danau ini menjadi daya tarik utama bagi pariwisata dan memainkan peran penting dalam ekologi dan kehidupan sehari-hari masyarakat sekitarnya. Danau memiliki kegunaan yang banyak bagi masyarakat sekitarnya. Danau sendiri bisa digunakan sebagai sarana pembangkit listrik alternatif, irigasi, budidaya perikanan, dan yang paling penting adalah sumber air bersih. Dari sekian banyak danau di Indonesia, ada 7 diantaranya yang paling dalam, 4 diantaranya berada di Pulau Sumatera. Berikut 7 danau terdalam di Indonesia yang diambil dari beberapa sumber, yaitu Danau Maninjau. Danau Maninjau secara administrasi berada di wilayah Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Danau Maninjau berada di ketinggian 460 meter dari permukaan laut dengan luas kurang lebih mencapai 9.895 hektar dengan panjang 16 km dan lebar 6 km. Danau ini memiliki kedalaman maksimum 165 meter serta keliling mencapai 51 km persegi. Berdasarkan sejarah geologi, Danau Maninjau terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52.000 tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Selanjutnya Danau Touti. Danau Touti secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Ada beberapa pulau di tengah danau ini diantaranya, yaitu Pulau Loha, Pulau Bolong, dan Pulau Kembar. Danau dengan luas kurang lebih 56.108 hektar dan memiliki kedalaman maksimum kurang lebih 200 meter. Danau Touti merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba. Kawasan Danau Touti merupakan bagian dari Taman Wisata Alam Danau Touti yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Danau ini merupakan salah satu danau purba di dunia. Terbentuknya Danau Touti diperkirakan berkisar antara 1 hingga 4 juta tahun yang lalu. Kemudian Danau Ranau. Danau Ranau secara administratif terletak di perbatasan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Danau Ranau berada di ketinggian 540 meter dari permukaan laut dengan luas kurang lebih mencapai 12.666 hektar dengan panjang 16 km dan lebar 14 km. Danau ini memiliki kedalaman maksimum 229 meter serta keliling mencapai 60 km persegi. Ditinjau dari sejarah geologi, daerah Danau Ranau merupakan kaldera dari Gunung Ranau berumur Pleistosen yang terbentuk pada sistem sesar Sumatera. Pembentukan kaldera itu telah mencapai puncak pada erupsi Tuf Ranau sekitar 0,55 juta tahun yang lalu. Sedangkan sebagian akibat dari pergerakan sistem sesar, di beberapa tempat sekitar Danau Ranau terdapat depresi yang bersifat tarikan karena sistem sesar itu. Yang keempat terdalam adalah Danau Singkarak. Danau Singkarak secara administrasi berada di wilayah 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Danau Singkarak berada di ketinggian 362 meter dari permukaan laut dengan luas kurang lebih mencapai 10.893 hektar dengan panjang maksimum 20 km dan lebar 5 km dan kedalaman 268 meter serta keliling mencapai 53 km persegi. Danau Singkarak terbentuk dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh sesar Sumatera. Danau ini adalah bagian dari cekungan Singkarak Solok yang termasuk di antara segmen dari sesar Sumatera.
Cekungan dari danau ini terbentuk dari sebuah amblesan yang disebabkan oleh aktivitas pergerakan sesar Sumatera. Cekungan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api sekitarnya. Akibat pembendungan material vulkanik ini terbentuklah Danau Singkarak di satu bagian cekungan Singkarak Solok. Kemudian Danau Poso. Danau Poso secara administrasi masuk dalam wilayah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Danau ini memiliki panjang 32 km dan lebar 16 km yang membentang dari utara ke selatan. Danau Poso terletak di ketinggian 657 meter di atas permukaan laut dengan luas kurang lebih 36.500 hektar dan keliling 105 km. Keunikan yang dimiliki Danau Poso adalah pasirnya yang berwarna kuning keemasan. Gelombang air di danau itu juga mirip dengan gelombang laut. Selain itu, Danau Poso merupakan salah satu dari 3 danau terdalam setelah Danau Matano dan Danau Toba. Danau ini disebut mempunyai kedalaman mencapai 450 meter. Dan yang kedua, Danau Toba. Danau Toba berada di wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Danau Toba adalah sebuah keajaiban alam yang sangat menakjubkan. Danau ini diperkirakan terbentuk dari letusan dahsyat gunung api purba, yaitu Gunung Toba, yang terjadi sekitar 74.400 tahun yang lalu dan membentuk sebuah kaldera berukuran besar yang terisi oleh air. Dan saat ini dikenal sebagai Danau Toba. Danau ini berada di ketinggian 905 meter dari permukaan laut dan luas kurang lebih 113.000 hektar dengan kedalaman maksimum mencapai kurang lebih 508 meter. Yang terakhir dan terdalam adalah Danau Matano. Danau Matano adalah sebuah danau tektonik dengan ukuran panjang 29 km dan lebar 7 km secara administrasi masuk dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Danau Matano memiliki kedalaman maksimum mencapai 625 meter. Danau ini berada pada ketinggian 382 meter dari permukaan laut dengan luas kurang lebih 16.368 hektar dan keliling 87 km persegi. Dari beberapa sumber yang ada, umur danau diperkirakan berkisar antara 1 hingga 4 juta tahun yang lalu. Dengan umur mencapai jutaan tahun, Danau Matano merupakan salah satu danau purba di dunia. Demikianlah informasi tentang 7 danau terdalam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan diberi komentar untuk video-video lainnya dari channel ini. Terima kasih.